Ya Rasulullah syafa'a, Ya Habibullah Himpunan syafa'a, Ekonomi Ya Bisnis Pesantren atau HEBITREN merupakan wadah penguatan kemandirian pesantren yang ditujukan untuk mendorong akselerasi penguatan ekonomi dari unit usaha yang ada di pondok pesantren. Mengingat kondisi alam Kabupaten Wonosobo berpotensi dalam mengolah sumber daya, maka untuk memajukan pesantren di Wonosobo yang mandiri perlu dikuatkannya wirausaha mandiri pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farid, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. Saya mengapresiasi dan mendukung secara penuh kegiatan wirausaha pesantren yang dipandegani oleh HEBITREN, bahwa skill wirausaha pada lingkup pondok pesantren itu sangat penting adanya dalam rangka pemberdayaan pesantren untuk berwirausaha. Melalui program HEBITREN ini diharapkan pesantren-pesantren di daerah khususnya Kabupaten Wonosobo ini akan semakin mandiri dan terus maju. Kualitas santri tentunya nantinya akan menjadi seorang alim, seorang yang paham agama, namun dia juga mapan secara finansial, juga penting dalam rangka peningkatan kualitas ekonomi mandiri serta majunya kesejahteraan umat Islam pada umumnya. Saya ucapkan selamat dan sukses atas program yang diusung oleh HEBITREN pada Kabupaten Wonosobo ini. Semoga langkah sukses menuju pesantren mandiri dapat memberikan solusi untuk roda perekonomian di pesantren yang nantinya bisa bermanfaat untuk kesejahteraan para santri dan masyarakat secara luas. Demikian, sekali lagi selamat atas kiprah HEBITREN di Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 212 pesantren yang terdaftar dalam administrasi Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. 41 pesantren telah mandiri dengan wirausaha sebagai penggerak roda perekonomian pesantrennya. Unit-unit wirausaha pesantren mandiri yang tergerak di setiap pesantren yang digolongkan dalam 9 unit wirausaha. Unit usaha koperasi yang dikembangkan di dalam pondok pesantren merupakan laboratorium usaha dan pembelajaran yang baik bagi santri dalam mengembangkan jiwa wirausaha. Selain itu, setelah lulus nantinya apa yang telah didapatkannya selama menimba ilmu di pondok pesantren, para santri tersebut bisa mengamalkannya ke tengah masyarakat melalui peluang koperasi pesantren. Maka peluang usaha lebih dekat menghasilkan keuntungan yang besar dan hasil yang maksimal. Salah satu sumber daya paling melimpah dari Kabupaten Wonosobo adalah perairan. Pemanfaatan aliran air dapat digunakan sebagai media perikanan, pemberdayaan ikan konsumsi sebagai komoditas pesantren. Selain hasil budidaya ikan dimanfaatkan untuk kalangan santri, dapat juga dikembangkan untuk menjadi wirausaha pesantren. Selain kualitas harga yang terjangkau, kandungan gizi pada ikan juga tinggi, sehingga bisnis pada bidang perikanan banyak digemari masyarakat pada umumnya. Pesantren.
Pengelolaan dan budidaya ikan menjadi hal biasa bagi santri. Selain hasil budidayanya, ikan أري هناك العيش وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت البان أري هناك العيش وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت البان أري هناك العيش وبشر الولهان. dalam mengembangkan usaha pesantren yang mandiri dapat dilakukan dalam hal sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya pada perkembangbiakan hewan ternak atau yang bisa disebut dengan peternakan. Ketersediaan sumber pangan yang cukup besar menjadi komoditas yang cukup memadai. Maka hal ini akan menghasilkan komoditas yang unggul dan berkompeten mengambil skala pasar yang lebih luas. Pengelolaan santri untuk ikut serta di dunia pertanian dalam mengelola sumber daya alam dengan pemanfaatan lahan pertanian akan membantu meningkatkan penghasilan dan keuntungan pada pesantren tersebut. Selain pertanian, potensi santri untuk mengembangkan kreativitas dalam menata rias dan olah busana diharapkan mampu menjadikan lifestyle mandiri yang mampu menjadikan tambahan kebutuhan pesantren dalam tujuan pengembangan roda perekonomian pesantren di Kabupaten Wonosobo. Dengan mengelola dan mengembangkan sumber daya alam, perlu adanya pengembangan kreativitas dan imajinasi yang tinggi, sehingga mampu menciptakan karya-karya baru yang unik dan bernilai jual tinggi. Seperti contoh pada ukiran kayu yang indah yang bernilai estetika. Hal ini merupakan bentuk dari pengelolaan life skill santri yang menjadi acuan utama untuk mengolah dan mengembangkan bakat potensi diri. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, sebagaimana kita ketahui bahwa air merupakan sumber bagi kehidupan, yang mana air bersih merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Maka dengan ini, pondok pesantren juga ikut andil dalam kegiatan memproses air heksagonal, guna mengedepankan kualitas yang unggul dan bermutu tinggi. Dalam praktek wirausahanya, produk tersebut tidak hanya dikonsumsi pribadi, akan tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Aini wasuli wa kullu suli bihi madal azman tahalla bil adnan. Perkembangan zaman yang semakin modern menjadikan kebutuhan hidup dan pola pikir semakin maju. Sebagaimana dalam perkembangan suatu hal dibutuhkannya dokumentasi guna menyimpan data yang mensejahterakan suatu program, maka setiap pondok pesantren membutuhkan data secara nyata, sehingga para santri mengembangkan imajinasinya dengan adanya studio dan percetakan. Hal ini akan menciptakan beberapa karya baru dengan hasil yang berkualitas. شغلي به بدل أزمان
merupakan aplikasi dari ide kreatif santri yang menghasilkan karya baru dalam menunjang perekonomian pesantren. Selain itu, unit usaha handicraft merupakan pengelolaan pemberdayaan life skill santri sebagai acuan utama untuk mengolah dan mengembangkan barang mentah menjadi barang siap pakai untuk kalangan masyarakat umum dengan kualitas yang tinggi. Hal ini bertujuan supaya mereka dapat bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Pengelolaan pemberdayaan life skill santri sebagai acuan utama untuk mengolah dan mengembangkan barang mentah menjadi barang siap pakai untuk kalangan masyarakat umum dengan kualitas yang tinggi yang dapat bersaing dengan produk-produk lainnya. Kedepan, setiap pesantren diharapkan memiliki wirausaha penguat kebutuhan roda perekonomian pesantren dengan mengedepankan prinsip kemandirian yang kuat dan tangguh.